Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nelsa Febriana dan rekan saya Anissa Zahida. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah. Semoga dengan adanya video ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Dalam dunia perbankan, istilah bank seringkali diasosialisasikan dengan lembaga keuangan besar. Dia memiliki reputasi nasional maupun internasional. Nama-nama bank seperti Bank BRI, Mandiri, BCA, dan BNI sudah melekat dalam benak masyarakat sebagai simbol kemajuan ekonomi dan kemampanan finansial. Bank-bank besar tersebut memiliki jaringan yang luas, layanan digital modern, serta fasilitas fisik yang megah dan profesional. Mereka beroperasi dengan sistem manajemen resiko yang ketat, teknologi keamanan tinggi, serta jaringan ATM dan kantor cabang yang tersebar di seluruh negeri. Namun, di balik kemegahan dan kemampanan sistem keuangan modern tersebut, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat yang bisa menikmati layanan bank dan masyarakat yang belum bisa terjangkau oleh sistem perbankan formal. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan, kesempatan, atau bahkan keberanian untuk berhubungan langsung dengan bank-bank besar tersebut. Bagi sebagian masyarakat kecil, khususnya di pedesaan, daerah terpencil, wilayah pesisir, keberadaan bank umum terasa sangat jauh dan asing. Kelompok masyarakat ini adalah mayoritas pelaku ekonomi di Indonesia. Mereka terdiri dari petani, nelayan, pedagang kecil, tukang ojek, pengrajin, ibu rumah tangga yang membuka usahanya di sekitar rumah, dan pekerja sektor informal lainnya. Sebagian besar dari mereka bekerja dengan sistem harian, pendapatan tidak menentu dan tanpa jaminan formal. Meski mereka adalah penggerak utama roda ekonomi lokal, akses terhadap lembaga keuangan masih sangat terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, jarak dan keterjangkauan. Sebagian besar bank umum berada di daerah perkotaan atau kawasan bisnis, bukan di desa atau wilayah terpencil. Untuk masyarakat pedesaan, pergi ke kota untuk segera membuka rekening membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang tidak sedikit. Bayangkan, seorang petani harus meninggalkan sawahnya seharian hanya untuk mengurus administrasi bank. Hal itu tidak efisien dan terasa sangat membebani petani tersebut. Kedua, syarat administrasi yang rumit. Sistem bank umum sangat menekan formalitas dokumen untuk membuka rekening atau pengajuan kredit. Seseorang harus memiliki KTP, NPWP, slip gaji, bukti usaha, dan data pendukung lainnya. Padahal sebagian besar pelaku usaha mikro tidak memiliki dokumen-dokumen itu karena usaha mereka berjalan secara informal dan berbasis kepercayaan sosial. Ketiga, kebutuhan yang sederhana. Masyarakat kecil biasanya tidak membutuhkan pinjaman besar. Mereka hanya butuh tambahan modal kecil untuk membeli bahan dagangnya, memperbaiki alat kerja, atau menambah stok barang dagangnya. Nilai pinjaman kecil seperti ini seringkali dianggap tidak ekonomis oleh bank besar karena tidak sebanding dengan biaya administrasi dan resiko kredit. Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan besar, siapa yang akan melayani kelompok masyarakat ini? Jawabannya adalah Bank Perkreditan Rakyat. BPR bisa disebut sebagai bank rakyat kecil karena ia lahir dan tumbuh berkembang untuk melayani masyarakat kecil, para petani, pedagang pasar, nelayan, dan tukang ojek, hingga usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Walaupun BPR tidak secanggih dengan bank umum, tetapi perannya dalam menopang ekonomi rakyat tidak kalah penting. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang isinya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah tetapi tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa BPR bukan hanya sekedar dari sistem perbankan, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial, ekonomi bangsa. Ia tumbuh dari kebutuhan masyarakat dan bekerja untuk rakyat. Menjadi simbol nyata bahwa pembangunan ekonomi sejatinya dimulai dari bawah, bottom up economic development. Landasan hukum BPR. Setiap lembaga keuangan di Indonesia termasuk Bank Perkreditan Rakyat beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang jelas dan kuat. Landasan hukum ini menjadi pedoman dalam seluruh kegiatan usaha, baik dalam hal perizinan, pengawasan, maupun tata kelola operasional. Tanpa dasar hukum yang kokoh, keberadaan lembaga keuangan akan lebih mudah menimbulkan penyimpangan dan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal pembentukannya, pemerintah telah menata dasar hukum BPR secara komprehensif. Yang pertama, Dasar Hukum Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ini pijakan awal yang menjadi dasar lahirnya BPR di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem perbankan di Indonesia terdiri atas dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Tujuannya adalah agar perbankan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari tingkat atas hingga masyarakat kecil di daerah. Melalui undang-undang ini, BPR secara resmi diakui sebagai bagian dari sistem perbankan nasional. Nomor 2, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam perubahan ini dijelaskan kembali perbedaan antara bank umum dan BPR, termasuk batasan kegiatan usaha, jenis produk, serta peran masing-masing lembaga. Undang-undang ini memperjelas bahwa BPR dapat beroperasi berdasarkan dua prinsip, yakni prinsip konvensional dan prinsip syariah. Selain itu, undang-undang ini juga memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan BPR berjalan sehat, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan akan regulasi yang lebih detail pun muncul. OJK kemudian menerbitkan berbagai peraturan, salah satunya POJK nomor 62 garis miring POJK titik 03 garis miring 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Dalam peraturan ini dijelaskan secara rinci tentang tata cara pendirian BPR, kepemilikan modal minimum, struktur organisasi, prinsip kehati-hatian, hingga mekanisme pelaporan keuangan. Melalui POJK ini, pemerintah ingin memastikan bahwa BPR tidak hanya beroperasi efisien, tetapi juga taat asas dan aman bagi masyarakat. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bagi BPR yang beroperasi dengan sistem syariah atau yang disebut dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan seperti larangan riba, gahar, dan maisir. Selain itu, dalam praktiknya BPRS harus mematuhi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi panduan dalam melaksanakan akad. Melalui regulasi yang menyeluruh ini, keberadaan BPR memiliki posisi hukum yang kuat sehingga aktivitasnya dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya oleh masyarakat. Landasan hukum ini juga menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam membangun sistem perbankan yang tidak hanya modern, tetapi juga inklusif dan berpihak pada rakyat kecil. Secara konseptual, Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan bank yang berorientasi pada pelayanan masyarakat kecil dan menengah. Dengan ruang lingkup kegiatan yang terbatas, BPR berbeda dengan bank umum dalam hal fungsi. BPR
BPR berbeda dengan bank umum dalam hal fungsi, skala operasi, dan jangkauan wilayahnya. Jika bank umum adalah institusi besar dan beroperasi lintas wilayah, maka BPR bekerja dalam skala lokal dengan misi sosial ekonomi yang lebih spesifik. Karakteristik utama BPR dapat dijelaskan melalui beberapa poin. Ada 4 poin. Yang pertama yaitu wilayah kerja terbatas. BPR hanya bisa beroperasi di wilayah administrasi tertentu, biasanya di tingkat kabupaten atau kota. Pembatasan ini bukan untuk menghambat, tetapi untuk memastikan bahwa BPR benar-benar memahami karakteristik ekonomi daerahnya. Dengan cakupan yang sempit, BPR dapat membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat lokal dan mengetahui secara langsung kebutuhan, potensi, serta resiko ekonomi di wilayah tersebut. Kedua, dekat dengan rakyat. Salah satu keunggulan BPR adalah kedekatan dengan masyarakat. Kantor BPR umumnya tidak berada di gedung-gedung besar di pusat kota, melainkan di pasar, kecamatan, atau bahkan di pinggir jalan desa. Lokasi yang sangat dekat dengan masyarakat membantu BPR mudah diakses oleh masyarakat tersebut, baik secara fisik maupun emosional. Pegawai BPR seringkali mengenal nasabah secara pribadi, menciptakan hubungan kepercayaan. Dalam banyak kasus, proses pengajuan kredit di BPR lebih mengandalkan kepercayaan sosial ketimbang kekuatan administrasi. Ketiga, persyaratan mudah dan cepat. Berbeda dengan bank umum yang membutuhkan dokumentasi lengkap, BPR menetapkan prosedur yang lebih sederhana. Syarat pinjamannya cukup berupa KTP, surat keterangan usaha, dan jaminan sederhana seperti kendaraan atau sertifikat rumah. Bahkan ada BPR yang memberikan kredit tanpa anggunan berdasarkan rekam jejak dan hubungan calon peminjam kredit. Prosesnya cepat, terkadang hanya butuh beberapa hari dan tidak menakutkan bagi masyarakat kecil. Keempat, fokus pada sektor mikro. BPR memiliki segmen pasar yang sangat jelas, yaitu pelaku ekonomi mikro dan kecil. Nasabah BPR adalah orang-orang yang mengelola usaha kecil seperti warung, bengkel, pertanian, dan perikanan. Skala kredit yang diberikan biasanya kecil, tetapi sangat berarti bagi mereka. Misalnya, pinjaman sebesar 3 juta rupiah untuk pedagang sayur dapat digunakan untuk menambah stok barang, memperluas usaha, dan meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan karakteristik ini, BPR beroperasi bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang menumbuhkan kemandirian ekonomi rakyat. Hubungan antar BPR dan nasabah tidak sekedar hubungan bisnis, melainkan hubungan saling percaya, saling membantu, dan saling tumbuh. Sejarah BPR di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang di lembaga keuangan rakyat dari masa kolonial hingga masa modern. Pada era penjajahan Belanda, lembaga keuangan sudah mulai tumbuh dalam bentuk lumbung desa, dan bank kredit rakyat. Fungsi utamanya adalah membantu petani yang mengalami kesulitan ekonomi, terutama pada musim paceklik. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah melanjutkan tradisi ini dengan mendirikan lembaga keuangan rakyat seperti Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN, serta Bank Pasar. Lembaga-lembaga ini melayani masyarakat kecil dengan tujuan mengurangi ketergantungan terhadap rentenir. Perkembangan besar terjadi pada tahun 1998 pada masa Orde Baru ketika pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober tahun 1998 atau Pakto 88. Ardiansyah pada tahun 2020 mencatat bahwa kebijakan ini mempermudah pendirian bank termasuk BPR dengan mengurangi hambatan administratif dan menurunkan persyaratan modal. Akibatnya dalam waktu singkat, jumlah BPR meningkat tajam di seluruh Indonesia. Masyarakat
daerah mulai melihat BPR sebagai lembaga keuangan milik mereka sendiri. Namun masa krisis moneter tahun 1997 sampai 1998 menjadi ujian terberat BPR. Banyak BPR yang kolaps akibat kredit macet dan penarikan dana besar-besaran. Pemerintah kemudian memperbaiki sistem dengan memperketat pengawasan melalui Bank Indonesia, dan sejak tahun 2011 tanggung jawab itu dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk melindungi nasabah, lembaga penjamin simpanan atau LPS juga mulai menjamin dana masyarakat yang disimpan di BPR. Kini BPR telah berkembang dan menjadi lembaga keuangan mikro modern yang tersebar di seluruh Nusantara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022 terdapat lebih dari 6.500 BPR dan BPRS yang aktif di Indonesia. Dari desa-desa di Jawa hingga pulau-pulau kecil di Maluku, BPR menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa BPR bukan hanya sekedar lembaga finansial kecil, tetapi juga bagian dari sejarah perjuangan ekonomi rakyat Indonesia. Simbol keuangan yang tumbuh dari akar masyarakat, bukan dari struktur koperasi besar. Tujuan utama didirikan Bank Perkreditan Rakyat adalah untuk memperkuat struktur ekonomi rakyat dengan menyediakan lembaga keuangan yang mudah diakses, sederhana, dan berpihak kepada masyarakat kecil. Di tengah sistem keuangan yang cenderung berorientasi pada bisnis besar, BPR hadir sebagai perwujudan nyata dari upaya pemerataan ekonomi nasional. Menurut Muslihun tahun 2020, BPR bukan hanya sekedar lembaga keuangan komersional, tetapi juga lembaga sosial yang memiliki fungsi pembangunan. Melalui keberadaan BPR, masyarakat kecil dapat menikmati layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan dapat disesuaikan dengan kemampuan mereka. Secara lebih rinci, tujuan pendirian BPR dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat kecil. BPR dibentuk untuk menjangkau segmen masyarakat yang selama ini tidak bisa mengakses bank umum karena berbagai kendala seperti kurangnya jaminan, keterbatasan dokumen, atau lokasi yang sangat jauh. Dengan prosedur yang sederhana dan pelayanan yang cepat, BPR mempermudah masyarakat untuk mendapatkan modal usaha ataupun dana darurat. Kedua, mengurangi praktik rentenir. Sebelum adanya BPR, banyak masyarakat kecil yang terpaksa meminjam uang kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi. Hal ini membuat mereka terjerat dalam siklus utang yang tidak berkesudahan. Kehadiran BPR memberikan alternatif yang legal, adil, manusiawi, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga wajar serta sistem yang transparan. Ketiga, meningkatkan produktivitas ekonomi rakyat. BPR menyalurkan kredit ke sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan kecil, industri rumah tangga, dan jasa. Dengan bantuan modal dari BPR, pelaku usaha kecil dapat meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan memperbaiki kualitas hidup. Efek domino dari kegiatan ini adalah meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal yang pada akhirnya memperkuat ekonomi nasional. 4. Mendorong pemerataan ekonomi daerah. BPR beroperasi di berbagai daerah, termasuk di wilayah yang belum tersentuh oleh bank besar. Hari ini menjadikan BPR sebagai alat pemerataan ekonomi nasional, karena dana masyarakat lokal dihimpun dan disalurkan kembali untuk kebutuhan masyarakat di daerah yang sama. Sistem ini membuat uang berputar di desa sehingga tidak semua aliran dana terpusat di kota besar. 5. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
Melalui program tabungan, kredit, dan pembiayaan mikro, BPR membantu masyarakat mengembangkan kebiasaan menabung, merencanakan keuangan, dan mengelola modal secara bijak. Dengan demikian, BPR bukan hanya memberikan bantuan secara finansial, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi masyarakat kecil agar mereka tidak bergantung pada bantuan pemerintah atau pihak lain. Dari tujuan-tujuan tersebut, jelas bahwa BPR bukan hanya sekedar lembaga ekonomi, tetapi juga bagian dari gerakan sosial untuk membangun ekonomi dari bawah. Ia menjadi simbol keuangan yang berpihak pada rakyat dan sering disebut oleh Bank Rakyat Sejati. Fungsi dan kegiatan Fungsi dan peran BPR. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan berbagai peraturan OJK, BPR memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, lalu menyalurkan kembali dalam bentuk kredit skala kecil. Fungsi ini dilaksanakan dengan tetap berpegangan pada prinsip kehati-hatian dan pelayanan yang sederhana. Secara umum, fungsi BPR mencerminkan 3 peran utama lembaga keuangan modern, yaitu yang pertama sebagai agen of trust, membangun kepercayaan merupakan fondasi utama dalam kegiatan perbankan. BPR berfungsi membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal dengan pendekatan yang lebih personal. Pegawai BPR mendekati nasabah secara langsung, menjelaskan manfaat menabung, serta membantu mereka memahami pentingnya pengelola keuangan. Kedua, agen of development. Dana yang dihimpun dari masyarakat tidak disimpan begitu saja, tapi disalurkan kembali untuk pembiayaan sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan UMKM. Dengan begitu, BPR berperan sebagai mesin penggerak pembangun ekonomi di daerah. Uang yang ditabung oleh masyarakat satu desa bisa menjadi modal usaha bagi warga desa lain. Ketiga, agen of service. BPR memberikan pelayanan keuangan yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan bersifat sederhana, cepat, dan ramah. Tanpa kesan birokrasi yang menakutkan, BPR melayani masyarakat dengan sistem kekeluargaan sehingga nasabah merasa lebih nyaman dan tidak canggung. Selain itu, BPR juga memiliki fungsi edukatif yang memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan. Banyak nasabah yang sebelumnya tidak mengenal konsep menabung atau investasi kini mulai terbiasa mengatur kegiatan keuangan berkat peran aktif BPR. Kegiatan yang boleh dilakukan BPR yaitu yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka. Dua, memberikan kredit produktif dan konsumtif berskala kecil. Tiga, menyalurkan pembiayaan syariah khususnya untuk BPRS. Keempat, menempatkan dana di bank umum atau membeli sertifikat Bank Indonesia. Lalu kegiatan yang dilarang BPR yaitu yang pertama, menerima simpanan dalam bentuk giro. Kedua, mengikuti kegiatan lalu lintas pembayaran seperti transfer atau clearing. Ketiga, melakukan transaksi valuta asing. Empat, menyertakan modal pada perusahaan lain. Menurut Ardiansyah pada tahun 2020 menegaskan bahwa BPR dilarang melakukan transaksi valuta asing, giro, dan lalu lintas pembayaran. Fungsi utama BPR adalah tabungan, deposito, dan kredit berskala kecil. Dengan batasan tersebut, BPR dapat fokus menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan mikro yang melayani masyarakat kecil dengan aman, sederhana, dan bertanggung jawab. Peran BPR dalam sistem keuangan nasional sangat besar, terutama dalam konteks pemberdayaan ekonomi rakyat. Meskipun skalanya
tidak sebesar bank umum, kontribusi BPR terhadap sektor real justru sangat terasa karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. BPR menjadi jembatan antara sistem keuangan formal dan masyarakat yang selama ini sulit terjangkau oleh lembaga perbankan besar. Sebagaimana dikemukakan oleh Debbie DKK pada tahun 2021, BPR menjadi motor penggerak ekonomi lokal dengan menyalurkan kredit produktif kepada pedagang kecil atau UMKM. Dalam konteks ini, peran BPR dapat dijelaskan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu menyediakan akses permodalan bagi usaha kecil dan mikro. BPR memainkan peran vital dalam menyediakan pembiayaan bagi pelaku usaha kecil, pedagang pasar, petani, nelayan, pengrajin, hingga usaha rumahan. Selama ini, kelompok ini seringkali dianggap tidak bankable oleh bank umum karena tidak memiliki laporan keuangan formal atau anggunan besar. BPR hadir dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan manusiawi. Mereka menilai kelayakan usaha berdasarkan kepercayaan, reputasi, serta potensi usaha, bukan hanya dokumen administratif. Hal ini menjadikan BPR sebagai penyelamat bagi banyak UMKM yang membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Kedua, mendorong budaya menabung di masyarakat. Salah satu dampak positif keberadaan BPR adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menabung. Di banyak daerah sebelum ada BPR, masyarakat lebih memilih menyimpan uang di rumah atau menggunakan uang untuk keperluan konsumtif. Setelah BPR hadir, mereka mulai mengenal tabungan sebagai alat perencanaan masa depan. Tabungan di BPR juga menjadi saran pembelajaran keuangan sederhana yang membantu masyarakat memahami nilai waktu dari uang dan pentingnya mengelola finansial yang bijak. Ketiga, mengurangi ketergantungan terhadap rentenir. BPR memiliki peran sosial yang sangat signifikan dalam memberantas praktik rentenir yang telah lama merugikan masyarakat kecil. Rentenir kerap memberikan pinjaman dengan bunga sangat tinggi dan tenggang waktu yang tidak manusiawi, sehingga membuat peminjam terjebak dalam lingkaran hutang. Dengan adanya BPR, masyarakat memiliki pilihan pinjaman yang lebih aman dan transparan. Proses penagihan yang dilakukan pun bersifat kekeluargaan, tidak intimidatif. Dengan bunga yang wajar dan sistem yang jelas, BPR menjadi alternatif sehat yang melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang tidak adil. Keempat, menjaga perputaran uang di daerah. BPR beroperasi secara lokal dan berorientasi pada ekonomi daerah. Dana yang dihimpun dari masyarakat suatu daerah tidak dialirkan ke kota besar, melainkan disalurkan kembali kepada masyarakat di wilayah yang sama dalam bentuk kredit. Hal ini menciptakan sirkulasi ekonomi lokal yang sehat. Ketika modal berputar di suatu daerah, aktivitas perdagangan, kesejahteraan masyarakat meningkat tanpa harus menunggu program pemerintah pusat. Kelima, meningkatnya pemerataan ekonomi dan kesejahteraan. BPR berperan aktif dalam mengurangi kesejahteraan ekonomi antara kota dan desa. Dengan menyediakan akses keuangan bagi masyarakat di daerah terpencil, BPR menjadi alat pemerataan kesejahteraan nasional. Ketika sektor mikro tumbuh, maka permintaan terhadap barang dan jasa lokal juga meningkat, menciptakan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kata lain, BPR bukan hanya sekedar lembaga keuangan, tetapi juga instrumen sosial yang memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah ke atas atau bottom-up economic growth. Tantangan dan prospek karir BPR. Di tengah peran pentingnya, BPR menghadapi
sejumlah tantangan serius dalam era keuangan modern yang semakin kompetitif dan digital. Seiring kemajuan dan teknologi serta munculnya lembaga keuangan baru seperti vintage dan bank digital, posisi BPR seringkali terdesak. Namun justru disinilah letak ujian dan peluang bagi BPR untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bank rakyat. Yang pertama, persaingan dengan vintage dan pinjol atau pinjaman online. Munculnya berbagai platform vintage lending dan pinjaman online membuat masyarakat memiliki banyak alternatif untuk mendapatkan dana dengan cepat. Vintage menawarkan kemudahan melalui aplikasi digital tanpa harus datang ke kantor fisik atau melengkapi berkas administrasi yang rumit. Namun di balik kemudahan itu, resiko bunga sangat tinggi dan penarikan kasar seringkali menjadi masalah. Tantangan bagi BPR adalah bagaimana memanfaatkan teknologi tanpa menghilangkan nilai kedekatan sosial yang menjadi kekuatan utamanya. Kedua, keterbatasan modal dan skala usaha. Modal BPR relatif kecil dibandingkan dengan bank umum. Hal ini membatasi kemampuan BPR untuk memberikan pembiayaan dalam jumlah besar. Akibatnya, BPR cenderung hanya bisa melayani pinjaman mikro. Untuk mengatasi hal ini, BPR perlu memperkuat permodalan melalui kerjasama antar BPR. Pembentukan holding atau dukungan dari pemerintah daerah dan investor lokal. Ketiga, resiko kredit macet. Karena mayoritas nasabah BPR adalah pelaku usaha mikro, maka resiko kredit macet cukup tinggi. Fluktuasi harga komoditas, bencana alam, atau penurunan daya masyarakat bisa langsung berdampak pada kemampuan mereka membayar pinjaman. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi tantangan penting yang harus terus ditingkatkan. 4. Rendahnya literasi keuangan. Banyak masyarakat pedesaan belum memahami pentingnya mengelola keuangan secara bijak. Sebagian dari mereka meminjam bukan untuk kegiatan produktif tetapi konsumtif. Ini menyebabkan pengguna kredit menjadi tidak efektif dan meningkatkan potensi gagal bayar. BPR perlu aktif memberikan edukasi keuangan melalui sosialisasi, pelatihan, atau program literasi sederhana yang dekat dengan kehidupan masyarakat. 5. Keterbatasan teknologi digital. Sebagian besar BPR masih mengandalkan sistem manual dalam operasionalnya. Padahal perkembangan zaman menuntut efisiensi dan digitalisasi. Keterlambatan dalam adaptasi teknologi membuat BPR sulit bersaing dengan lembaga keuangan modern lainnya. Meskipun berbagai tantangan tersebut nyata, BPR tetap memiliki kekuatan unik yang tidak dimiliki lembaga keuangan lainnya. Kedekatan emosional dan kepercayaan sosial masyarakat. Inilah modal utama BPR agar tetap eksis di tengah arus perubahan global. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek BPR ke depannya tetap sangat menjanjikan. Dukungan pemerintah, regulasi yang semakin adaptif, serta meningkatnya kebutuhan akan layanan keuangan inklusif menjadi peluang besar bagi pertumbuhan BPR di masa yang mendatang. Yang pertama, digitalisasi layanan keuangan. Transformasi digital menjadi kebutuhan mendesak bagi BPR. Dengan mengadopsi teknologi yang sesuai dengan karakter masyarakat pedesaan, seperti aplikasi sederhana untuk tabungan, BPR bisa meningkatkan efisiensi dan kenyamanan tanpa menghilangkan nilai kedekatan sosialnya. 2. Kolaborasi dengan vintage. Alih-alih memandang vintage sebagai pesaing, BPR bisa menjadikan mitra strategi. Kolaborasi ini
bisa membentuk penyaluran kredit bersama, sistem pembayaran digital, atau menggunakan big data untuk menilai kelayakan kredit nasabah. Ketiga, fokus pada pembiayaan UMKM dan pedesaan. Sektor UMKM dan pedesaan masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. BPR yang memahami karakter dan kebutuhan masyarakat lokal memiliki keunggulan kompetitif untuk menjadikan mitra utama bagi pelaku usaha kecil. Dengan menyalurkan kredit produktif di sektor-sektor tersebut, BPR dapat memperkuat posisi sebagai bank rakyat sejati. Keempat, program literasi keuangan dan edukasi masyarakat. BPR memiliki potensi besar sebagai agen literasi keuangan di tingkat lokal. Melalui pendekatan personal dan kegiatan sosial seperti pelatihan, penyuluhan, dan seminar kecil, BPR dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengelola keuangan secara lebih bijak dan produktif. Kelima, dukungan regulasi pemerintah dan OJK. Pemerintah dan OJK secara konsisten menunjukkan komitmen dalam memperkuat BPR melalui regulasi yang lebih inklusif, misalnya penyederhanaan prosedur perizinan, insentif digitalisasi, hingga kemudian akses permodalan. Dengan dukungan kebijakan tersebut, masa depan BPR diprediksi akan semakin cerah dan berdaya saing. Dengan memanfaatkan peluang ini, BPR dapat menjadi garda terdepan dalam membangun sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Yang terakhir ada kesimpulan. Secara keseluruhan, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam membantu masyarakat kecil mendapatkan akses modal dan layanan keuangan sederhana. Berbeda dengan bank umum, BPR fokus pada pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat lokal melalui penghimpunan dana dan menyalurkan dana secara terbatas, baik secara konvensional maupun syariah. Dengan peran ini, BPR menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan kesenjangan masyarakat di daerah tersebut. Ya, udah. Oke, baik. Berikut penjelasan dari Nelsa akan dilanjutkan materi dari saya, Bank Syariah. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Zahidah. Di sini saya akan menjelaskan di bagian perbankan syariah setelah rekan saya menjelaskan mengenai BPR. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perbankan syariah dengan beberapa poin seperti peran ekonomi Islam, sejarah bagaimana perbankan syariah masuk, lalu sejarah-sejarah pengertian fungsi, ciri-ciri, dan produk apa saja yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Pertama, peran ekonomi Islam. Jadi, peran ekonomi Islam itu membantu mensejahterakan ekonomi masyarakat, namun dengan sesuai prinsip ataupun syariat Islam. Nah, peran ekonomi Islam yang pertama sebagai pengembangan instrumen keuangan syariah. Lalu, Bank Syariah juga ikut aktif dalam pembiayaan produktif. Jadi, sekarang itu ekonomi Islam itu juga cukup maju. Bisa juga untuk transfer dan lain-lain seperti zamannya
sekarang melalui m-banking. Sekarang bank-bank syariah juga sudah menyediakan perbankan secara m-banking atau online, namun tetap sesuai syariat Islam. Lalu, peran ekonomi Islam lainnya menyediakan program-program zakat, infak, dan juga sedekah, serta pengembangan investasi dalam sektor industri. Lanjut. Nah, eh, apa sih arti bank syariah? Nah, bank syariah ini terdiri dari dua kata, bank dan syariah. Yang pertama, bank secara internasional ini bank syariah dikenal dengan Islamic Banking atau disebut dengan interest-free banking. Kenapa interest-free? Karena kan perbankan syariah ini tidak boleh memungut bunga, maka dari itu disebut interest fee. Jadi tidak ada em, bunga di dalam operasional perbankan syariah. Dalam pengertian lain, bank syariah ini adalah bank yang aktivitasnya dalam pengimpunan dana, penyaluran dana. Jadi, untuk perbankan syariah tetap sama seperti bank konvensional pada umumnya, melakukan penyaluran dana, melakukan penghimpunan dana, namun dia tidak ada bunga. Jadi, dalam bentuk imbalan. Nah, memberikan atau mengenakan imbalannya ini itu berdasarkan prinsip syariah. Jadi sebelumnya ada akad atau misalnya jual beli dan bagi hasil sesuai kesepakatan dari awal. Jadi diomongin dulu di awal, bukan langsung memberikan bunga. Maka dari itu bank syariah disebut interest-free banking. Lanjut. Sejarah bagaimana perbankan Islam ini masuk ke dalam dunia modern. Jadi awalnya itu secara teoritis muncul tahun 1940. Namun untuk berdirinya Bank Syariah ini belum didukung dikarenakan em, kondisinya itu belum mendukung dan juga ketiadaan konsep bank secara syariah. Nah, akhirnya belum terrealisasi di tahun 1940. Nah, akhirnya perkembangan Bank Islam ini secara praktisi, secara dilakukannya itu mulai berdirinya Mid-Gamer Local Saving Bank itu pertama kali muncul di Mesir dan sejalannya berkembangnya perbankan syariah, sistem bank tanpa riba ini kemungkinan berkembang lagi dan diperkenalkan di Mesir di tahun 1972 dengan adanya berdiri Nasser Social Bank. Selanjutnya, bagaimana sejarah perbankan di Indonesia? Nah, yang kita tahu di Indonesia itu sebenarnya bank syariah ini udah berkembang dengan cukup pesat. Seperti nama-nama yang sudah familiar, yang mungkin biasa kita dengar, seperti Bank Syariah Indonesia yang sekarang banyak orang pakai, Bank Muamalat Indonesia, lalu juga ada em, Bank BCA Syariah. Bank BCA juga menyediakan layanan syariah, Bank BCA Syariah, ada Bank Bukopin, Bank Victoria Syariah, Bank Aladin Syariah, dan masih banyak lagi layanan perbankan yang menyediakan bank secara sistem syariah. Yang dimana juga kan rata-rata penduduk rata-rata penduduk Indonesia ini em,
Muslim kan, jadi banyak minat atas perbankan syariah ini. Nah, untuk ide pokoknya pendirian Bank Islam ini bermula dari lokakarya Majelis Ulama Indonesia atau MUI tentang adanya bunga bank dan perbankan yang berlokasi di Cisarua pada Agustus tahun 1990. Nah, kemudian diperkuat dalam Musyawarah Nasional Munas 4 MUI. Nah, berkat ada dukungan umat Islam yang setuju nih adanya perbankan syariah, terus juga kerja keras tim MUI, gagasan tersebut akhirnya terwujud. Nah, akhirnya ditandatangani dengan Akta Pendirian Bank Muamalat Indonesia tahun 1992 resmi menjadi bank syariah pertama. Jadi bank syariah pertama itu adalah bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Nah, terus seiring berjalannya waktu kayak sampai sekarang nih udah ada BSI dan lain-lain. Yang kedua itu adalah Bank Syariah Mandiri. Baru deh sekarang udah banyak bank-bank yang menyediakan layanan syariah. Karena memang minatnya banyak. Selanjutnya, selanjutnya, di slide selanjutnya kita akan membahas dasar hukum bank syariah. Nah, gimana sih pastinya dalam perbankan tuh ada hukum-hukumnya. Nah, untuk dasar hukum bank syariah ini sesuai hukum Islam yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu memuat antara lain seperti kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah, lalu pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah, dan juga persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan adanya prinsip syariah. Nah, pasal ini merupakan revisi terhadap masalah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Pasal 6 huruf M yang menetapkan bahwa salah satu bentuk nasabah berdasarkan salah satu bentuk bank umum adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Nah, perubahannya ini menyangkut tiga hal, yaitu istilah prinsip bagi hasil diganti dengan prinsip syariah. Meskipun esensialnya itu tidak berbeda, lalu ketentuan rinci semula ditetapkan dengan peraturan pemerintah, kemudian diganti dengan ketentuan Bank Indonesia. Yang ketiga, undang-undang yang lama hanya menyebutkan
prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana saja, sedangkan undang-undang yang baru ini menyebutkan prinsip bagi hasil dalam hal penyediaan dana dan juga dalam kegiatan lain. Bisa diterjemahkan dalam banyak hal yang mencakup penghimpunan dan penggunaan dana. Nah, secara umum dengan diundangkan UU Nomor 10 Tahun 1998 tersebut, posisi bank bagi hasil ataupun bank atas dasar prinsip syariah secara tegas telah diakui oleh undang-undang. Nah, bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah melalui satu dengan adanya pendirian kantor cabang atau kantor di bawah cabang baru. Nah, kedua, pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank tersebut. Nah, bank umum ini sejak awal melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Nah, bank perkreditan rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah juga tidak diperkenankan melakukan kegiatan secara konvensional. Demikian juga BPR yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Next slide. Bagaimana prinsip dasar ekonomi Islam? Ini sebenarnya bukan mengenai perbankan, tapi ini diterapkan dalam perbankan syariah. Yang pertama adalah tauhid, yaitu menekankan kesadaran akan satu Tuhan. Implikasinya ini dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Nah, lalu adil dan seimbang. Jadi untuk di perbankan syariah ini tidak ada tuh yang lebih untung yang mana. Jadinya sama-sama mau. Nah, makanya gagasan utama dari perbankan syariah ini adanya kesepakatan di awal. Maka dari itu, prinsip dasar ekonomi Islam adalah adil dan seimbang. Ekonomi syariah ini menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan juga kesempatan. Larangan riba, seperti yang tadi disebutkan pengertian Bank syariah ini merupakan interest fee, artinya tidak ada em, mengenakan bunga atau mendapatkan bunga. Maka dari itu, larangan riba ini sangat menjadi titik poin bahwa perbankan syariah tidak ada riba. Riba atau bunga dianggap sebagai praktek yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Maka dari itu di perbankan syariah itu mengenakannya memberikan atau mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan. Nah, kepemilikannya seluruhnya dianggap milik Allah dan individu atau perusahaan bertanggung jawab. Next slide.
Fungsi bank syariah. Nah, fungsi bank syariah ini banyak banget. Di sini aku bakal jelasin kurang lebih 4 fungsi bank syariah. Yang pertama adalah sebagai manajer investasi. Nah, bank syariah itu merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian. Jadi dilihat dulu nih seberapa mampu, seberapa keahliannya, seberapa profesionalismenya dan dari bank syariah. Nah, bank syariah ini bisa melakukan fungsi ini berdasarkan kontrak mudharabah. Nah, bank di dalam kapasitasnya sebagai seorang mudarib. Mudarib itu artinya seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lain. Selanjutnya, investor. Bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut. Dana pemilik bank maupun dana rekening investasi dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad mudharabah, sewa menyewa, terus juga adanya musyarakah, akad mudharabah, akad salam, atau istisna, pembentukan perusahaan dan masih banyak bentuk lainnya. Selain itu, untuk perbankan syariah juga sama melakukan jasa keuangan, penghimpunan dana, menyalurkan dana, transfer, clear, clearing ya. Jadi dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah itu tidak jauh berbeda seperti bank konvensional lainnya. Seperti tetap memberikan pelayanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan masih banyak jasa keuangan lainnya sama seperti hal bank konvensional lainnya. Namun, hal ini dapat dilakukan asal tidak melanggar prinsip syariah. Bank syariah juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak atau sewa seperti letter of guarantee. Jadi kayak surat garansi, wire transfers, dan letter of credit. Selanjutnya, fungsi terakhir dari bank syariah ini adalah fungsi sosial. Jadi konsep perbankan syariah ini mengharuskan bahwa bank syariah ini memberikan pelayanan sosial baik melalui card. Card ini merupakan pinjaman kebajikan atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam atau prinsip-prinsip syariah. Nah, next slide. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam itu untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial. Nah, ciri-ciri bank syariah ini. Pertama itu adalah bagi hasil keuntungan disepakati pada waktu akad. Jadi dari awal nih udah melakukan kesepakatan nih. Jadi sama-sama mau dilakukan atas dasar sama-sama mau. Maka dari itu dari prinsip ekonomi Islam itu semuanya adil dan seimbang.
Nah, perjanjian diwujudkan dalam bentuk presentasi yang tidak kaku. Jadi boleh dilakukan tawar-menawar asal dalam batas yang wajar. Selanjutnya, untuk penggunaan presentase dalam imbalannya, pembayarannya itu dihindarkan karena presentasi tetap itu bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktunya perjanjian telah berakhir. Jadinya untuk persentase itu harus dibicarakan di awal dan tidak tetap dan boleh dilakukan tawar-menawar. Seperti poin pertama. Nah, dalam kontrak pembiayaan ini tidak bisa menetapkan perhitungan berdasarkan nominal pembiayaan ditetapkan di muka fixed return. Nah, karena untung rugi suatu proyek kan belum kita ketahui, baru diketahui setelah proyek selesai. Jadi baru dihitung setelah proyek selesai, gimana nih untung ruginya. Lalu seperti di dasar hukum perbankan syariah sebelumnya, adanya Dewan Pengawas Syariah yang mengawasi operasional bank dari sudut syariah. Next slide. Nah, di sini lumayan banyak ya untuk produk-produk bank syariah. Nah, sama seperti hal bank konvensional, bank syariah juga menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan. Menawarkan nasabah dengan beragam produk perbankan, namun bedanya kalau bank konvensional ini dalam hal penentuan bunga baik terhadap harga jual maupun harga belinya. Nah, untuk produk-produk yang ditawarkan sudah tentu sangat Islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Nah, ini beberapa jenis produk bank syariah yang ditawarkan. Pertama ada Al-Wadiah. Nah, Al-Wadiah ini artinya simpanan ataupun titipan. Nah, untuk Al-Wadiah ini titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitipnya menghendaki. Untuk penerima simpanan disebut yad al-amanah, yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Untuk penggunaan uang titipan harus lebih dahulu meminta izin kepada si pemilik uang dengan catatan akan dikembalikan. Jadi pengguna uang ini menjamin bahwa akan mengembalikan uang yang dipinjam ini secara utuh. Nah, dengan demikian, prinsip yad al-amanah ini berubah menjadi yad adamana atau tangan penanggung. Nah, konsekuensi dari diterapkannya prinsip yad adamana, pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang. Namun sebaliknya, kalau rugi atau mengalami kerugian nih harus juga menanggung seluruh kerugiannya oleh pihak bank. Nah, sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti intensif atau bonus untuk giro wadia. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atau pemakaian
uang berupa intensif atau bonus dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu, baik nominal maupun persentase, dan itu murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang jasa pemberian jasa berupa intensif dan bonus. Jadi sebagai hadiah tanpa ada perjanjian di awal. Biasanya tuh digunakan sebagai nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Nah, bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal telah ditetapkan oleh peraturan banknya. Nah, dalam praktiknya nih, untuk nisbah antara bank itu disebutnya sahibul mal ya. Dan juga deposannya disebut mudarib. Biasanya bonus untuk giro wadia sebesar 30%. Nah, untuk nisbah di 40%, 60% untuk simpanan tabungan, dan nisbah 45 banding 50% untuk simpanan deposito. Selanjutnya, pembiayaan dengan bagi hasil. Yang pertama ada al-musyarakah. Nah, al-musyarakah ini merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Jadi masing-masing pihak nih memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Jadi dua belah pihak sama-sama saling memberi modal dan juga sama-sama saling menanggung resiko yang sudah disepakati di awal. Untuk al-musyarakah ini dalam praktiknya perbankan diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nah, dalam hal ini nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dahulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. Al-musyarakah dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan model Ventura. Selanjutnya al-mudarabah. Al-mudarabah ini pengertiannya adalah akad kerja antara dua pihak, yang dimana pihak pertama ini yang menyediakan seluruh modal dan pihak lain yang menjadi pengelola. Jadi ada dua orang, yang satu yang satu yang memberikan modalnya, yang satu yang mengelolanya. Nah, apabila ada rugi, maka yang tanggung jawab ini pemilik modal. Selama kerugian itu bukan kesalahan dari si pengelola atau kelalaian si pengelola. Tapi kalau kerugiannya akibat kesalahan dari pengelola, diakibatkan karena kelalaian pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab. Nah, mudharabah ini ada dua. Mudharabah mutolaka merupakan kerjasama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Jadi tidak dibatasi oleh waktu, spesifik ke usaha dan daerah bisnis. Dan sebaliknya untuk mudharabah muqayyadah yang di mana pihak lain ini dibatasi oleh waktu, spesifik usaha, dan daerah bisnis. Jadi memang dua jenis mudharabah ini keterbalikan gitu. Nah, dalam dunia perbankan, al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja, dana untuk kegiatan,
Mudharaba diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji, tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dengan deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu. Selanjutnya ada Al-Muzaarah. Al-Muzaarah ini kerjasama yang lebih ke arah pertanian. Jadi pengolahan pertanian antara pemilik lahan, terus ada pengarapnya nih, ada yang merawatnya gitu. Nah, pemilik tanah ini menyediakan lahan kepada pengarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalannya bagian tertentu dari hasil panen. Jadi, pemilik lahan ada yang melakukan atau yang menjaga lahan tersebut yang mengelola. Nah, untuk bagi hasilnya berdasarkan bagi hasil atas panennya. Selanjutnya, next slide. Al-Musaka. Al-Musaka ini merupakan bagian dari Al-Muzarah. Jadi sama-sama di bagian bidang pertanian. Pengarap ini hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan juga peralatan mereka sendiri. Nah, imbalannya sama, tetap diperoleh dari hasil panen. Yang selanjutnya ada Baal Mudarabah. Nah, Murabah ini merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jadi sebagai penjual memberitahu nih berapa harga pokok yang dia jual. Lalu didiskusikan berapa kesepakatan untuk harga jual. Semisal penjual menjual harga 50.000. Nah, pembeli dan penjual itu sepakat menjual di harga 57.000. Jadi di awal ini penjual itu memberitahu harga pokoknya lalu didiskusikan berapa harga jualnya. Selanjutnya ada Ba'al As-Salam yang merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari. Jadi ini pembayaran di muka gitu ya, pembayaran yang dilakukan di muka. Namun prinsip yang harus dianut adalah kita harus tahu gimana jenis barangnya, kualitasnya, jumlah barang, dan hukum awal pembayaran. Karena dalam Islam itu pembelian barang itu tidak boleh secara garar. Kita nggak tahu bentuknya, bentuk fisiknya gimana. Maka dari itu prinsip yang dianut kita harus tahu jenis, kualitas barangnya seperti apa. Next ada Ba'al Istisna. Nah, ini merupakan bentuk khusus dari akad Ba'al Aslam. Ba'al As-Salam. Oleh karena itu, ketentuan dalam Ba'al Astisna ini mengikuti ketentuan dan aturan dari Ba'al As-Salam. Nah, untuk Ba'al Istisna ini adalah kontrak penjualan. Kedua belah pihak ini harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar. Pembayaran juga bisa dilakukan di muka
atau secara angsuran per bulan atau di belakang. Selanjutnya ada al-ijarah atau leasing. Jadi perbankan syariah juga punya leasing loh. Nah, di perbankan syariah disebutnya al-ijarah, akad pemindahan hak guna atas barang jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan memindahkan kepemilikan atas barang itu sendiri dalam praktiknya. Kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease. Selanjutnya, baik, ini merupakan empat produk terakhir dari perbankan syariah. Al-wakalah. Nah, wakalah atau wakilah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian manfaat dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh pemberi mandat. Selanjutnya ada al-kafalah garansi, merupakan jaminan diberikan penanggung kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggung. Dapat pula diartikan jadi pengalihan tanggung jawab dari pihak kedua ke pihak ketiga gitu, dari pihak satu ke pihak lain gitu. Nah, dalam dunia perbankan ini dilakukan dalam hal pembiayaan jaminan seseorang. Lalu al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada pihak lain. Nah, dalam dunia keuangan, perbankan dikenal dengan factoring atau kegiatan anjak piutang. Nah, yang terakhir ada Ahron. Ahron ini merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atau pinjaman yang diterima. Nah, kegiatannya ini seperti dilakukan jaminan utang atau gadai. Nah, dari situ kita tahu nih bahwa perbankan syariah ternyata produk-produknya, layanan yang diberikan cukup lengkap dan mirip-mirip lah ya sama bank konvensional, namun menganut sistem syariah berdasarkan Islam. Dan juga yang paling digagaskan di perbankan syariah memang adalah sama-sama mau harus disepakati dari awal antara peminjam, antara yang pengelola itu harus diskusikan kesepakatannya mengenai imbalan dan lain-lain. Nah, kurang lebihnya dari saya gitu aja sih untuk materi perbankan syariah. Semoga cukup menjelaskan dari beberapa poin yang sudah saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi bentar ya. Baik semua, terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi antara Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Syariah. Nah, dari dua materi tersebut kita jadi tahu perbedaannya. Mulai dari cakupan layanan. Untuk cakupan layanan Bank Umum Syariah ini lebih menawarkan layanan lengkap
seperti bank konvensional, namun tetap berbasis syariah. Sedangkan untuk bank perkreditan rakyat itu lebih fokus pada pembiayaan mikro dan pemberdayaan ekonomi di daerah perdesaan dengan produk dan layanan yang lebih sederhana. Sedangkan untuk target pasar bank umum syariah ini melayani masyarakat luas, termasuk individu dan perusahaan besar. Sedangkan untuk bank perkreditan rakyat ini fokus pada masyarakat untuk masyarakat yang berpendapatan rendah hingga menengah serta usaha mikro dan kecil. Untuk produk dan layanan, untuk Bank Umum Syariah ini menawarkan berbagai produk pembiayaan seperti mudharaba, musyarakah, dan murabaha, serta layanan perbankan lain yang kompleks. Nah, untuk perbankan syariah ini sama seperti bank konvensional. Dia tetap menawarkan jasa keuangan seperti transfer, clearing, inkaso, dan lain-lain asal memenuhi dan mengikuti peraturan Islami atau berdasarkan syariah. Nah, kalau untuk bank perkreditan rakyat ini, dia menyediakan pembiayaan mikro untuk usaha kecil, pinjaman konsumtif berbasis syariah, karena di bank perkreditan rakyat ini juga ada yang syariah, BPRS. Seperti itu kurang lebih antara perbedaan bank umum syariah serta bank perkreditan rakyat. Jadi kalau bank syariah itu memang dia lebih menawarkan jasa keuangan, sama seperti umumnya bank konvensional, sedangkan untuk bank perkreditan rakyat, dia fokusnya dalam membantu masyarakat, pemberdayaan ekonomi, membantu usaha kecil atau mikro UMKM masyarakat. Kurang lebih seperti itu dari kami. Kalau ada salah kata dari pemaparan materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.